Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang hingga detik ini rahmat dan nikmatnya selalu menyertai kita, dan dengan rahmat dan nikmatnya itu pula kita melaksanakan aktivitas hidup kita sehari-hari. Salawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, bersama lagi kita dengan saya di channel saya dengan tema energi kalbu, tenaga hati, dan kekuatan jiwa. Sobat-sobat, banyak orang yang tidak sukses, yang tidak mencapai pada tujuan yang diinginkan, atau dia tidak berhasil untuk menempuh sesuatu, bukan karena mereka tidak cerdas, bukan mereka tidak pintar, dan bukan juga kurang kesalehannya. Akan tetapi, pada diri mereka yang gagal tersebut, pada diri mereka yang tidak sukses tersebut, pada diri orang-orang yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan, karena disebabkan oleh satu hal yang tidak tertanam dalam kalbu, jiwa, dan hatinya, yaitu ada satu hal. Apakah itu? Nah, inilah yang ingin saya bicarakan pada kesempatan ini dengan sobat-sobat semua. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi hal yang bermanfaat, membantu sobat-sobat semua mungkin yang sedang menjalani sesuatu yang dicita-citakan, menempuh hal-hal yang ingin dia raih. Ini barangkali bisa untuk memotivasinya. Sebelumnya, sobat-sobat, saya dengan tidak bosan-bosan meminta kerelaan, keikhlasan hati dari sobat-sobat yang belum melaksanakan subscribe-nya untuk melaksanakan subscribe-nya di channel saya ini. Karena subscribe dari sobat-sobat sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan dengan demikian, sobat-sobat juga sudah berpartisipasi dalam dakwah. Karena channel saya ini bukan sekedar channel, akan tetapi channel untuk dakwah dan pendidikan. Baiklah, sobat-sobat, hal apakah yang tidak tertanam pada orang yang tidak sukses, pada orang yang tidak gagal, pada orang yang gagal? Yaitu adalah sikap dan sifat istiqomah. Ini sangat diperlukan untuk kita berhasil pada apa yang kita cita-citakan, untuk kita bisa mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita. Tanpa istiqomah, tidak ada apapun yang bisa kita raih dalam hal apapun. Baik dalam hal kesalehan, dalam hal kita menempuh ketaatan kepada Allah. Tanpa istiqomah, dia tidak akan berarti apa-apa. Begitu juga dalam hal masalah-masalah dunia, dalam pekerjaan kita, dalam karir kita. Tanpa istiqomah, dia tidak akan punya arti apa-apa. Begitu juga dalam kehidupan-kehidupan yang lain.
dalam berdagang, dalam bertani tanpa istiqomah, maka tidak akan punya arti apa-apa dan tidak akan pernah berhasil. Hanya lelah saja yang didapat. Sebagai ilustrasi, saya beri contoh. Misalnya, ada seseorang baru membuka usaha dagangnya. Mungkin secara teori dia sudah mempelajari bagaimana teknik berdagang, bagaimana cara menjual dan seterusnya. Dan dia lakukan itu dalam prakteknya, membuka usaha dagang. Kemudian dia buka, dan awal-awal dia buka, dagangannya laris. Dan dia senang, dia teruskan itu, berdagang kembali. Dan ternyata berikutnya dagangannya tidak laris. Untung saja sulit. Dan mungkin modalnya juga tidak kembali. Di sini dia mulai goyah. Di sini dia mulai berpikir untuk mencari cara lain untuk berusaha. Dan itu terus akhirnya berlangsung beberapa hari, yang menyebabkan akhirnya dia banting setir dari usahanya tersebut. Dia tinggalkan usaha dagangnya dan dia mencari usaha yang lain. Tentu saja dia akan mulai dari awal lagi, karena sebenarnya pada usaha dagangnya tersebut dia sudah melewati fase yang pertama. Dia sedang memasuki fase yang kedua. Tetapi di fase yang kedua dia gagal. Dia tidak istiqomah. Dia berpaling, bahkan dia lari dari usahanya tersebut dan mengganti usahanya yang lain. Dan tentu saja usahanya yang baru akan mulai dari awal lagi. Dan memasuki fase kedua, pasti dia akan memasuki fase kedua. Fase di mana ada rintangan, ada ujian, ada cobaan dalam usaha kita. Karena dalam hidup kita, apapun yang kita lakukan tidak akan berjalan mulus. Selalu ada rintangan, selalu ada ujian, selalu ada halangan. Dan ini harus kita hadapi. Jangan lari. Kalau kita lari, kita tidak pernah berhasil untuk mencapai yang kita inginkan. Itu salah satu contoh orang yang tidak istiqomah. Dalam keimanan, orang yang tidak istiqomah, dia akan mudah terpleset, akan mudah tergelincir pada godaan-godaan. Maka ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, katakanlah satu kata dalam Islam yang aku tidak akan menanyakannya kepada orang lain selain kepada engkau." Rasulullah menjawab, "Berimanlah dan kemudian istiqomahlah." Itu jawaban Rasul. Allah juga dalam firman-firmannya di beberapa surat, beberapa ayat, salah satunya di surat Al-Ahqaf, bahwa orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang tetap pada tujuannya, tetap pada pendiriannya, maka dia tidak perlu khawatir dan bersedih. Ini janji Allah. Karena orang yang istiqomah pada tujuannya, pada jalannya, dia akan menemukan titik akhir dari kesuksesannya. Kalau dia di dunia, dia akan mencapai kesuksesan dalam usahanya, dalam karirnya, dalam apapun yang dia lakukan. Dan di akhirat, orang yang istiqomah tetap pada keimanan, tetap pada ketaatan kepada Allah, dia akan masuk ke dalam surga. Jadi istiqomah ini sangatlah penting. Harus kita miliki, kita tanamkan pada diri kita. Tanpa istiqomah, maka
kita akan menjadi orang yang gagal di dunia maupun di akhirat. Demikian, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.